yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dan persiapan pre-op tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SD tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Siti Irnawati yang akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan sosialisasi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai rasa cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta kami mohon duduk di tempat masing-masing. Assalamualaikum. Nah itu sudah. Kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam akan dipimpin oleh Bapak Rohman bin Alfan, SPD. Kepada Pak Rohman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu semua, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kegiatan pagi hari ini kita awali dengan berdoa bersama-sama, tentunya untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang beragama non-muslim, kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wal ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat.
Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberikan sejahtera. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini dan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang terhormat kepada Bapak Gamal Abdul Aziz, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar Pak, Terdengar, Pak. Kelompok aman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Wilayah Kecamatan seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu pengawas jenjang sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian juga yang saya hormati seluruh kepala satuan pendidikan tingkat SD se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari Komunitas Belajar Kukar Pintar Idaman KPI, serta seluruh panitia dan juga peserta yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya di bulan yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersama dalam agenda krusial menurut saya bagi masa depan pendidikan di daerah kita, yaitu terkait sosialisasi tes kemampuan akademik bagi siswa jenjang sekolah dasar. Bapak Ibu, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas karena sedianya beliau tadi yang berkenan untuk bertemu dan bersamai Bapak Ibu pada kegiatan hari ini, tapi karena memang ada agenda bersama Pak Bupati mengamanatkan kepada saya untuk bersama-sama kita dalam kegiatan pada hari ini. Izinkan saya juga dalam kesempatan yang luar biasa ini menurut saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya mohon izin bergabung dengan teman-teman Dinas Pendidikan dan juga seluruh entitas di dalamnya, termasuk teman-teman dari sekolah di tingkat SD baik yang negeri, swasta maupun madrasah ibtidaiyah. Perkenalkan, saya Gamal Abdul Aziz, Bapak Ibu biasa dipanggil Gamal saja. Saya sebelumnya di Badan Perencanaan Pembangunan Bapeda, kurang lebih sekitar hampir 3 tahun Bapak Ibu. Setelah itu sebelumnya juga saya pernah di Sekretariat Daerah, di bagian perencanaan juga. Kemudian sebelumnya juga lama di Dinas Sosial, juga masih bergelut di bidang perencanaan. Jadi menurut saya ini adalah hal yang baru untuk saya bergabung dengan Dinas Pendidikan. Tetapi insya Allah seiring berjalannya waktu nanti kita akan sama-sama belajar. Terutama saya akan banyak bertanya kepada Bapak Ibu, teman-teman KBKPI, juga teman-teman kepala sekolah, dan saya akan insya Allah mendengarkan apa saja yang bisa kita lakukan bersama, bekerja bersama, dan bersama-sama bekerja dalam rangka mewujudkan pendidikan dan peningkatan pendidikan. Bapak Ibu, mohon izin saya akan sedikit menyampaikan
beberapa poin arahan dan juga eh, instruksi, ya kalau boleh dibilang instruksi dari Bapak Kepala Dinas yang dititipkan kepada saya untuk kegiatan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu mohon izin, kegiatan kita hari ini pertama mungkin ini sudah rutinitas seluruh entitas sekolah ya Bapak Ibu, terutama sekolah dasar juga, bahwa memang pelaksanaan TKA tahun ini merupakan amanat dari Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025. Regulasi ini bukan hal, tapi ini adalah instrumen penting untuk memetakan standar kualitas pendidikan secara nasional dengan parameter yang lebih objektif dan terukur. Di Kutai Kartanegara kita tidak hanya ingin sekedar ikut serta, tetapi kita ingin memastikan setiap anak didik kita memiliki kesiapan mental dan intelektual yang mumpuni untuk menghadapi standar yang baru ini. Kemudian latar belakang tes kemampuan akademik ini merupakan kebutuhan Bapak Ibu. Adanya pelaporan capaian akademik individu murid dari penilaian yang berstandar. Nah, tidak tersedianya laporan capaian akademik individu dari penilaian standar ini menjadi latar belakang kita lakukan ini Bapak Ibu. Karena selama ini memang mungkin ada sudah lakukan, tetapi laporan capaian akademik individunya belum tersedia. Nah, mungkin dengan kegiatan ini nanti kita akan punya gambaran kondisi awal dari kemampuan akademik anak didik siswa di level SD. Kemudian TK ini juga merupakan ini Bapak Ibu sebagai upaya strategis kita dari Dinas Pendidikan melakukan tryout serentak se-kabupaten. Hal ini kami lakukan sebagai tanggung jawab dan juga dukungan nyata dari Dinas Pendidikan dalam rangka juga meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di TK. Jika boleh saya sedikit bercerita Bapak Ibu, selama ini kami di Bapeda, Mentakukar di Bapeda, pengalaman saya bahwa memang salah satu indikator kinerja pemerintah daerah itu adalah diukur dari indeks pembangunan manusia. Jika diturunkan beberapa variabel pembentuk dari indikator pembangunan manusia, itu salah satunya adalah indikator-indikator kinerjanya Dinas Pendidikan. Contoh yang masih saya ingat misalnya seperti indeks literasi, indeks numerasi, dan utamanya adalah indeks pendidikan. Itu adalah variabel-variabel pembentuk indeks pembangunan manusia di kabupaten secara umum. Nah, harapannya dari kegiatan kita ini nanti juga akan mensupport dari capaian kinerja daerah Bapak Ibu. Nah, saya perlu sampaikan bahwa juga sebagai kita juga telah menyusun langkah-langkah mitigasi dan juga persiapan yang matang. Salah satu pilar utamanya adalah pelaksanaan tryout ini Bapak Ibu, yang rencananya kalau tidak salah akan dilaksanakan di tanggal 2 Maret dan hingga tanggal 7 Maret. Bapak Ibu bisa menyimak bersama terkait sosialisasinya yang akan disampaikan oleh tim BKPI. Kemudian pelaksanaan tryout serentak ini bertujuan untuk siswa membiasakan siswa dengan format soal TKA yang di sekolah masing-masing. Jangan sampai nanti pada saat pas hari H pelaksanaan tryout nasional itu, ujian nasional itu terdapat kendala-kendala dari sisi infrastruktur teknologi atau teknis. Kemudian hasil TKA ini juga tidak menentukan kelulusan siswa secara individual Bapak Ibu, tetapi sebagai dasar evaluasi diri dan kemampuan. Selain itu nantinya hasil tryout ini juga harus menjadi bahan refleksi bagi guru untuk memberikan penguatan pada materi-materi yang masih dianggap sulit oleh siswa.
Harapannya nanti kita juga sudah memiliki gambaran awal Bapak Ibu terkait kondisi siswa kita dan juga hal-hal apa yang bisa kita tindak lanjuti kondisi tersebut. Kemudian saya juga izin menyampaikan arahan dari Bapak Kepala Dinas utamanya dan juga Terus poinnya adalah kepada para kepala sekolah dan juga tenaga pendidik. maksudnya yang kohas gimana? Beberapa poin yang disampaikan beliau adalah pertama, lakukan optimalisasi dalam hal persiapan Bapak Ibu. Kami sampaikan agar seluruh kepala sekolah juga memantau langsung nanti jalannya persiapan teknis dan pendampingan belajar di sekolah masing-masing. Kemudian juga pantau terkait keseimbangan psikologis anak didik. Pastikan siswa mengikuti proses ini dengan semangat, bukan dengan rasa takut. Nah, harapannya TKA ini menjadi cermin kualitas, bukan beban yang harus menekan psikologis anak. Kemudian juga agar dipastikan menjaga integritas Bapak Ibu, pastikan jaga kejujuran dalam pelaksanaan baik saat tryout maupun tes utama ujian nanti. Prestasi memang penting, namun kejujuran adalah jati diri pendidikan Kutai Kartanegara. Dan beberapa kali Pak Bupati juga menyampaikan bahwa beliau itu menganggap bahwa dunia pendidikan ini adalah wajah dari pemerintahan beliau. Beliau berharap di masa kepemimpinan beliau urusan pendidikan ini menjadi yang terbaik sesuai dengan jargon beliau, Kukar Idaman Terbaik. Harapannya wajah pendidikan kita juga menjadi cerminan dari kualitas pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Aulia Rahman Basir dan Randy Saulihin di periode 5 tahun ke depan. Oke, itu kita harus sama-sama berjuang, sama-sama bekerja untuk mensukseskan hal-hal yang memang menjadi poin-poin utama dalam proses pembangunan KUKA, terutama di bidang pendidikan. Kemudian saya juga tidak lupa menyampaikan apresiasi terhadap teman-teman komunitas belajar Ukar Pintar Idaman KPI. Terima kasih banyak atas sumbangsihnya, karena memang beliau ini dari tim KPI ini yang inisiasi dan juga memberikan banyak informasi ya terkait bagaimana kondisi kita dan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Pak, suaranya hilang, Pak. Suaranya tidak ada, Pak. Ya, di mute, suara saya di mute sama host kayaknya. Oh, ini sudah ya? Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak, silakan Pak. Sudah terdengar? Sudah Pak, silakan Pak. Ya, kami ulangi kembali, kami mengapresiasi terhadap komunitas belajar Kukar Pintar Idaman. Semoga hal-hal baik yang telah KPI bantu kepada kami dalam hal misalnya menyusun soal, tryout TKA, terus kemudian fasilitator dalam peningkatan mutu pendidikan di Kukar ini memperoleh balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mengajak mari kita jadikan momentum TKA ini untuk membuktikan bahwa pendidikan di Kukar mampu bersaing di tingkat nasional. Yakin melalui tryout ini akan mendapatkan juga hasil yang maksimal bagi anak didik semua. Saya berharap tryout bukan sekedar latihan soal, tetapi juga penting untuk membaca posisi kemampuan peserta didik kita, dan jika kita kelola cerminan awal dari capaian rapor pendidikan sekolah.
Dari sinilah kita bisa melakukan intervensi yang tepat, sehingga rapor pendidikan kita tidak hanya menjadi laporan, tetapi juga menjadi alat. Nah, kondisi saat ini memang masih banyak kendala, terutama misalnya masih dari sisi pendataan, itu masih banyak siswa yang residu, misal dengan nik ganda, ada siswa yang ganti nama yang berbeda, jauh dari nama awal, terus orang tua ganti kakak, tapi tidak lapor ke operator sekolah. Nah, ini hal-hal juga jadi perhatian yang kemudian nanti bisa kita tindak lanjuti supaya kita sajikan itu adalah data yang benar-benar valid, karena memang kita sama-sama mengetahui bahwa program nasional yang turun ke daerah itu basis utamanya adalah data, Bapak Ibu. Jadi ketika data yang kita sajikan tidak valid, pasti kebijakan yang akan diberikan atau akan disampaikan kepada kita sebagai penerima itu kecenderungannya akan tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, tidak tepat jumlah. Dari itu kami ingatkan kembali agar data apapun yang diperoleh teman-teman di sekolah itu juga diperhatikan dan dipastikan validitasnya. Kemudian jika memang masih ada masalah teknis saat pelaksanaan, yang mungkin karena jaringan internet atau kondisi kebutuhan sarana prasarana, nah itu bisa saja nanti dikomunikasikan dengan kami di dinas untuk bisa kita carikan solusinya bersama-sama. Saya juga mengingatkan ke depan, kita di momen-momen berbeda akan lebih banyak membahas terkait kontribusi dunia usaha, dunia pendidikan ini terhadap tujuan pembangunan, Bapak Ibu. Sehingga kita semua memahami bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan memberikan dampak bagi kemajuan Kutai Kartanegara yang tangguh, unggul, dan berbudaya sesuai jargon kita. Mungkin itu Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon izin juga untuk membuka acara ini. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi tryout tes kemampuan akademik jenjang SD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi atas kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan selamat bekerja, selamat berjuang demi masa depan putra-putri Kutai Kartanegara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kami disampaikan keterangan dan motivasi yang telah Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sosialisasi tryout TKA jenjang SD tahun 2026. Kepada yang terhormat Ibu Aidin Fitriani MPD selaku narasumber, waktu dan layar kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya membuka. Bu Aidin. Ya. Oke Bu, lanjut. Oh iya, Pak. Bapak Ibu, kita akan masuk pada sosialisasi tes kemampuan akademik Bapak Ibu. Ini baru bagi kita Bapak Ibu, apa yang disebut dengan tes kemampuan akademik atau TKA. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Kabid Bapak Ibu bahwa untuk TKA ini diselenggarakan sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan sistem evaluasi pendidikan Bapak Ibu. Kemudian mengapa TKA itu penting? Nah, TKA ini adalah tes kemampuan akademik atau juga disebut dengan tes kompetensi akademik. Nah, TKA ini diperlukan karena sebagai standar penilaian tiap sekolah yang berbeda.
Jadi tidak ada nilai yang selalu dibandingkan antar daerah. Kemudian TKA juga membantu memberikan penilaian yang lebih adil dan terpercaya bagi semua murid. Kemudian mata pelajaran apa saja yang ada di dalam TKA Bapak Ibu? Tes kemampuan akademik ini adalah mengukur kemampuan murid dalam bidang matematika dan bahasa Indonesia. Nah, hal ini penting untuk memahami capaian akademik dan mempersiapkan mereka untuk pendidikan selanjutnya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Beberapa ada yang menanyakan bahwa nggak wajib kok diikuti gitu ya. TKA itu tidak wajib diikuti. Memang tidak wajib diikuti, tapi sangat dianjurkan. Bahasanya begitu Bapak Ibu, bahwa tidak wajib diikuti namun sangat dianjurkan. Karena apa? Hasil TKA itu sebagai tolak ukur pencapaian kompetensi murid secara nasional. Jadi tidak hanya diukur secara daerah atau secara provinsi, tetapi diukur kompetensinya secara nasional Bapak Ibu. Nah, kemudian apakah TKA ini menentukan kelulusan? Tidak Bapak Ibu. TKA tidak menentukan kelulusan, tetapi kelulusan itu ditetapkan oleh penilaian satuan pendidikan yang dilaksanakan melalui asesmen. Ya, sekarang namanya PJSA atau apa ya, penilaian akhir kompetensi asesmen. Nah, itu kemudian ditetapkan oleh penilaian satuan pendidikan yang mencakup berbagai aspek akademik, non-akademik untuk memastikan pemahaman dan kemampuan murid secara menyeluruh. Jadi berbeda ya Bapak Ibu antara TKA dan UN. Nah, jadi TKA ini tidak menentukan kelulusan tetapi mengukur kompetensi murid. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini apa perbedaan dari TKA dan UN. Nah, memahami perbedaan penting dalam penilaian ini, Bapak Ibu, bahwa TKA ini adalah tes yang tidak wajib diikuti oleh murid atau siswa, tetapi sangat dianjurkan. Karena apa? Bertujuan untuk mengukur capaian akademik dan memberikan wawasan tentang kemampuan belajar siswa secara menyeluruh. Di garis bawahi ya Bapak Ibu bahwa TKA adalah tes yang tidak wajib tetapi sangat dianjurkan. Sedangkan ujian nasional wajib diikuti di akhir jenjang pendidikan. Karena apa? Sebagai penentu kelulusan siswa dari tingkat pendidikan yang nanti akan dijalani. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi perbedaan TKA dan UN ini adalah salah satunya TKA mengukur kompetensi murid, sedangkan UN adalah menentukan kelulusan bagi siswa di jenjang pendidikan yang mereka jalani. Nah, kemudian materi TKA SD, matematika, apa saja yang ada di dalam materi ini, yaitu mencakup pecahan dan perbandingan, operasi hitung dasar, serta konsep bangun datar dan bangun ruang. Kemudian memahami panjang dan satuan baku juga penting untuk membangun kemampuan matematika yang solid. Jadi atas dasar inilah Bapak Ibu kompetensi yang ada nanti akan diturunkan kepada soal-soal yang ada di tryout TKA nanti. Kemudian untuk matematika lanjutan, materi ini meliputi berat, volume, waktu, dan kecepatan. Nah, ini juga materinya tidak terlalu asing bagi kita Bapak Ibu, karena sudah dari dulu sampai sekarang materi ini selalu kita bahas dan selalu menjadi kompetensi di setiap satuan pendidikan. Nah, selain berat, volume, waktu, dan kecepatan, pembahasan tentang keliling, luas sudut, serta penyajian dan penggunaan data akan membantu murid atau siswa memahami konsep-konsep matematika lebih baik. Kemudian materi TKA Bahasa Indonesia. Dalam TKA, Bahasa Indonesia mencakup kosakata umum dan khusus, informasi tersurat, serta ide pokok, dan materi ini membantu murid memahami cerita dan karakter dalam teks fiksi, dan non-fiksi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kompetensi ini tidak asing bagi kita karena ini sudah ada di dalam kompetensi silabus kita. Nah, kemudian di TKA kelas 4 sampai kelas 6 Bahasa Indonesia ada teks informasi yang di dalamnya ada eksplanasi, deskripsi, prosedur,
eksposisi hasil pengamatan surat, pidato, dan lain-lain. Kemudian ada teks diksi, ada fabel, dongeng, cerita anak, dan puisi. Nah, kemudian dari kedua itu tadi kita akan memahami bahwa kompetensi yang diukur adalah satu, pemahaman tekstual. Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Apa yang diukur dari TKA adalah kompetensinya. Pemahaman tekstual, kemampuan untuk memahami yang dikemukakan secara eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang, menyajikan informasi secara tersurat dalam teks. Nah, kemudian pemahaman inferensial, kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersirat dalam teks. Kemudian, yang ketiga, evaluasi dan apresiasi, kemampuan untuk membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis. Nah, ini Bapak Ibu yang nanti akan tersurat secara eksplisit di dalam soal-soal yang akan diberikan di dalam tryout nanti. Nah, Bapak Ibu, struktur organisasi kita nanti ada per zona. Jadi setiap kecamatan itu yang pertama zona hulu 1. Nah, zona hulu 1 nanti ada 10 Kota Bangun Darat, Muarawis, dan Morakaman. Pastikan Bapak Ibu tidak nyasar ya. Nanti adminnya berbeda Bapak Ibu. Jadi zona hulu 1 ini adalah 10 Kota Bangun Darat, Muarawis, dan Morakaman. Nah, Bapak Ibu sendiri nanti akan melihat adminnya itu ada 4, yaitu Pak Ashar, Bu Siti Oktaviani, Bu Cici Novita, dan Bu Titi Nustianingsih. Ini beliau-beliau ini nanti akan mengcover kegiatan di zona hulu, terkhusus hulu 1. Nanti Bapak Ibu akan di-share untuk struktur organisasi ini. Kemudian untuk hulu 2, zona hulu 2 ada Muara Muntai, Konohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Nah, nanti adminnya ada Pak Maskur Hairil Anwar, kemudian Bu Nila Yuliatik, Bu Hamidah, dan Kurnia Astuti. Nah, kemudian di zona tengah Bapak Ibu ada tengah 1, ya sebenarnya 1 saja, tidak ada 2 Bapak Ibu. Nah, ada Tenggarong seberang, Lokulu, Lojanan, adminnya Pak Tunasar Gideon, Bu Sriati, Bu Sri Tuti Retmawati, Bu Siti Juro, dan saya sendiri. Kemudian untuk zona pantai 1 ada Samboja Darat, Muara Jawa, Sanga-Sanga. Artinya ada Pak Rohman bin Alpan yang tadi baca doa Bapak Ibu, kemudian Bu Winariati, Bu Dewi Rusanti, dan Pak Armanuddin. Untuk zona pantai 2, Muara Badak, Marangkayu, dan Anggana, adminnya ada Pak M. Habibi, Pak Nanang Nuryanto, Bu Nurbaya, dan Bu Aisyah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pelaksanaan ini sendiri, lini masa kegiatan atau timeline kegiatan, hari ini sosialisasi dan pendaftaran Bapak Ibu. Rencananya awal itu 14 Februari dan kita mundurkan karena mengikuti schedule-nya Pak Kabid SD. Nah, kemudian sosialisasinya itu di tanggal 21 Februari 2026 pukul 9. Ini pendaftaran ya, artinya Bapak Ibu nanti bisa menghubungi adminnya masing-masing. Kemudian ada link nanti yang akan Bapak Ibu add sebagai masuk di grup WA, tergantung dari zonanya masing-masing. Jangan sampai nyasar Bapak Ibu dengan zona yang ada tadi. Jadi nanti adminnya akan memberikan pemberitahuan atau pengumuman di link WA-nya masing-masing, WA grupnya. Kemudian untuk simulasi atau tryout TKA dimulai dari tanggal 2 sampai dari tanggal 7 Maret 2026. Nah, pastikan Bapak Ibu di tanggal 2 sampai tanggal 7 Maret itu mengikuti tryout sesuai dengan pembahasan dari paket 1 dari matematika dan bahasa Indonesia. Itu ada per paket Bapak Ibu. Sama seperti kita melakukan NBK kemarin, ada paket 1, paket 2 setiap mata pelajarannya dilaksanakan sampai 6 hari. Paket 1, dan ini terkhusus untuk simulasi tryout TKA, tidak ada pembahasan Bapak Ibu. Semuanya nanti diserahkan kepada sekolah nanti untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal. Ketika Bapak Ibu nanti terkendala apapun masalahnya, nanti terkendala dengan jaringan atau apa dan sebagainya, nanti silakan menghubungi admin yang ada di WA group masing-masing. Kemudian nanti Bapak Ibu ada simulasi atau tryout TKA susulan, yaitu pada tanggal 9 sampai dari 11 Maret 2026.
pastikan jadwal Bapak Ibu itu tidak ada yang bergeser. Karena apabila lewat dari lini masa ini, kita akan masuk pada agenda nasional. Nah, ini adalah agenda daerah Bapak Ibu ya dari disebut pendidikan dan kebudayaan Pemda kita, daerah kita, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kita hanya mengadakan simulasi atau tryout uji coba terhadap soal-soal yang akan kita kerjakan nanti. Ketika nanti lini masa ini Bapak Ibu bergeser, nanti kita akan mengikuti agenda nasional yang nanti juga akan ada simulasi, kemudian ada pengerjaan soalnya. Nah, kemudian pada saat simulasi nanti Bapak Ibu, izinkan nanti ada beberapa rekan-rekan kita yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi di sekolah Bapak Ibu. Kemudian ini dilaksanakan pada saat simulasi tryout tanggal 2 sampai dari tanggal 7 Maret 2026. Nah, izinkan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diklik ya. Ini contoh Bapak Ibu ketika mengerjakan soal. Semoga jaringannya mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Maaf Ibu, Kemudian ya, karena Ibu cuma membagikan layar untuk presentasi ini, jadi link yang keluar nggak bisa terekam di layar sini. oh iya. Iya, Jadi nanti tidak bisa terlihat ya Pak ya. tidak bisa demikian Bu. Terima kasih. Oke. Bentar ya, saya kembalikan posisinya. Ini kita lanjut berikutnya. Ini tidak terlihat, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Lihat boy. Kelihatan nggak? Oh ya, tapi nggak bisa diklik ya. Nggak bisa. Oh iya. Oke. Saya lanjut lagi ya Bu ya. Berarti hanya terlihat saja ya Bapak Ibu ya, tidak bisa diklik. Nanti tidak bisa Bu, lewat admin masing-masing. Hanya dilihat aja. Ya, silakan. Jadi tampilannya nanti seperti itu ya Bapak Ibu, menarik ya. Mudah-mudahan dengan tampilan seperti itu anak-anak kita semangat untuk mengerjakan soal. Nah, Bapak Ibu, TKA ini nanti kita sebagai hari ini sebagai kita sosialisasi, kita mengharapkan Bapak Ibu bersemangat untuk mengajak murid-murid kita melakukan TKA ini atau melakukan simulasi tes kompetensi akademik ini. Karena apa? TKA ini membantu murid atau anak-anak kita untuk mengenali kemampuan diri mereka, mendukung kesiapan ke jenjang berikutnya, dan menjadi pelengkap penilaian sekolah yang lebih menyeluruh dengan cara yang menyenangkan dan sederhana. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa nanti bersamaan dengan agenda nasional tryout nanti kita akan melakukan pengisian sulinjar atau yang disebut dengan apa ya kemarin ya, sulinjar itu. Survei Nah, lingkungan hasilnya belajar. nanti ya, hasilnya nanti Bapak Ibu kita akan dapatkan di raport mutu pendidikan kita. Nah, kenapa raport mutu pendidikan itu nanti penting? Selain mengenali kesiapan sekolah, kemudian kemampuan anak-anak kita, guru-guru kita, nanti hasilnya akan kita turunkan ke Arkas Bapak Ibu. Jadi itu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan nanti bisa Bapak Ibu pahami. Nanti sesi ini akan saya tutup dan saya kembalikan kepada moderator. Kita akan melakukan sesi tanya jawab. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan materi yang sangat jelas dan komprehensif. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, ada. SDN nomor yang lain. Orang, waktu Ada Bu Tuti dari SD 002 Tenggarong. Satu aja Bapak Ibu, oke. Dari SDN 002 Tenggarong, silahkan mengajukan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin tadi saya menyimak paparan dari Ibu bahwa jadwal ini kan tryout Bu ya. Tryout TKA. Ini di tanggal 2 sampai 7 Maret. Nah, apakah ini jadwal ini kan sama atau berbeda lagi dengan agenda simulasi TKA yang dari pusat yang ada langsung di webnya? Oke, itu aja itu. Iya, itu aja. Karena setahu kami sebagai operator sekolah, jadwal yang dari pusat itu juga sama Bu, tanggal 2 sampai 8 Maret. Itu yang dari Kemendikbud yang ada di webnya, di web TKA-nya. Terima kasih. Sementara saya tampung dulu. Silakan pertanyaan yang kedua dari Bapak Indra Mulyadi. Silakan Pak. Baik Bu, pertanyaan saya ada sudah saya kirim ke chat sebenarnya Bu, tapi mau bertanya langsung. Karena kami dari 12 Muara Badak itu di webnya TKA yang nasional, kami sudah coba memasukkan password yang ada, tapi nggak bisa terus selalu ditolak. Kami sudah lapor ke Pak Budi, tetapi belum ada dijawab Pak Budi untuk memasukkan ke dalam webnya TKA pusat itu Bu. Makasih. Dan teman-teman silakan siapa yang ingin menanggapi pertanyaan dari SDN nomor 2 Tenggarong dengan Pak Indra Mulyadi. Silakan. Baik, saya Bu Tuti akan menanggapi pertanyaan yang pertama yang ditanyakan terkait dengan jadwal ya, jadwal pelaksanaan tryout yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kukar bersamaan dengan simulasi yang dilaksanakan oleh pihak pusat. Jadi kepada Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Operator, jangan gundah, jangan risau. Jadi untuk pelaksanaan yang di pusat silahkan dijalankan sesuai dengan jadwal yang menjadi pilihan dari masing-masing sekolah. Untuk tryout ini kami akan membukanya sampai memberikan kesempatan sampai dengan jadwal ada jadwal yang susulan. Jadi jika memang di antara jadwal yang sudah ditentukan, jadwal wajibnya Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan, maka bisa melaksanakan di jadwal susulan. Nah, kenapa kami batasi untuk sampai ke jadwal susulan? Karena nanti pastinya kami akan melakukan review atau hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh anak didik kita. Begitu untuk pertanyaan yang pertama, Bu Tuti. Baik, terima kasih Pak. Nggak sekalian diborong, pertanyaan kedua dijawab. Monggo Bu Sri. Ya, silakan. Siapa yang Bu Aidil atau Pak Dian mungkin? Ya, untuk pertanyaan Pak Indra tadi ya, bahwa Iya, Bu ini Aidil. ke tingkat itu yang apa? Simulasinya pusat ya Pak ya? Kami belum bisa masuk ke webnya sama sekali Bu. Jadi password yang kami Iya. pakai itu nggak bisa terus. Yang pakai password TKA, terus nomor NPSN itu. Nanti kami tampung itu Pak ya, kami akan tanyakan langsung ke Dinas Pendidikan. Nah, untuk pelaksanaan Oke. simulasi kami ini adalah tryout dari Dinas Pendidikan. Gunanya atau manfaatnya ini Bapak Ibu, karena tadi sudah dijawab Bu Sriati, ada dua momen yang bersamaan.
tidak menjadi masalah Bapak Ibu, karena sosialisasi kita hari ini adalah bagaimana kita menganjurkan anak-anak kita untuk mengikuti latihan sebenarnya Bapak Ibu, latihan soal yang nanti akan dihadapi secara nyata pada bulan April. Jadi nggak ada terlalu masalah Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu menganggedakan momen ini yang bersamaan bahwa anak-anak nanti tetap bisa mengikuti. Tidak terlalu berat kok Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembahasan pun kami tidak ada, hanya untuk latihan soal saja. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sekolah memberikan support dan motivasi kepada anak-anak didik kita bahwa ini adalah untuk latihan kita. Demikian juga nanti yang ada di tingkat nasional. Nah, khusus pertanyaan Bapak nanti akan kami tampung dan akan kami sampaikan lagi, dan kami akan carikan solusinya nanti bagaimana dengan pihak dari Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak Ya, Indra, Bu. mudah-mudahan terpahami. Terima kasih Bu Ide. Baik, ya, Ibu Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Apakah ada referensi link soal TKA rekomendasi untuk anak-anak yang bisa berlatih sebelum menghadapi simulasi TKA? Ini adalah salah satu media atau link nantinya setelah simulasi kita selesai, itu soal-soal itu akan bisa diakses kembali di portal Pukar Pintar Idaman Ibu Bapak. Jadi paling tidak anak bisa ngedrill ya, bisa berlatih secara terus menerus didampingi oleh guru atau wali kelasnya masing-masing sebelum masuk ke TKA-nya yang akan dilaksanakan pada bulan April. Kalau untuk pelaksanaan simulasi atau tryout ini, kami memberikan ruang kepada anak-anak yang tidak menggunakan tidak mempunyai akun belajar. Jadi masih bisa menggunakan dengan akun pribadi ya, akun pribadi. Seperti itu Ibu Bapak untuk pertanyaan di kolom chat. Ada lagi nih Bu pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya Bu, kami punya siswi disabilitas, apakah tetap bisa ikut TKA disabilitasnya tidak bisa bicara? Oh ya, kalau disabilitas tidak bisa bicara, pastinya kan masih bisa mengerjakan secara tulis ya. Ini apalagi dengan online, jadi tidak ada kendala. Kecuali tidak bisa melihat, karena memang ada sekolah-sekolah inklusif mungkin yang itu bisa didampingi dengan wali kelasnya seperti itu. Terjawab. Kemudian ada lagi ini Bu untuk pengerjaan soal tryout-nya nanti apakah bisa menggunakan HP atau lainnya. Kalau yang pusat itu harus menggunakan laptop atau Chromebook ya Bapak Ibu. Namun untuk tryout TKA tingkat kabupaten ini fleksibel Bapak Ibu, boleh menggunakan laptop, Chromebook ataupun HP. Dengan menggunakan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sriati, boleh menggunakan akun ID belajarnya atau akun pribadi emailnya masing-masing. Apakah jumlah peserta TKA itu sejumlah siswa yang duduk di kelas 6 atau peserta terpilih saja? Bapak Ibu, hari ini kita membahas tentang tryout TKA di tingkat kabupaten. Untuk TKA-nya itu sendiri sudah ada juknisnya, Bapak Ibu bisa baca juknis dari kementerian, nanti silakan dipahami dengan baik sehingga Bapak Ibu dapat mencerna setiap baik. Untuk setahu saya semua siswa kelas 6 Bapak, tidak dipilih tapi semua siswa kelas 6. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tryout ini nanti soalnya hampir sama seperti Google Form? Silakan Bu Sriati.
Baik, kalau untuk disimulasi kita memang menggunakan Google Form, tapi paling tidak bisa memfasilitasi atau membiasakan anak menggunakan fitur-fitur yang ada di Chromebook atau bagaimana mereka menggeser, kan ada menjodohkan pilihan lebih daripada satu atau pilihan ganda hampir sejenis dengan soal-soal yang ada di ANBK Ibu Bapak. Seperti itu. Saya tambahkan sedikit, Bu. Ya, silakan Pak Dion. Baik, nanti tadi ada pertanyaan bahwa soalnya di Google Form, ya benar, itu nanti soalnya akan kita buat di Google Form. Nah, seperti yang kata Bu Sri tadi, setiap kompetensinya itu nanti dia sesuai dengan kisi-kisi yang dari pusat yang sudah disusun oleh Badan Standar ya di pusat, Badan Standar Kurikulum dan Penilaian, Asesmen dan Penilaian yang dari pusat itu sudah sama kisi-kisinya. Kemudian tadi yang kata Bu Sri tentang pembiasaan murid terhadap model soal. Nah, tadi ada model soal itu ada 3 ya di situ ya, di soal itu sama seperti yang dari pusat juga. Soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda, kemudian pilihan ganda multiple choice, multiple answer, MCMA gitu ya. Kemudian nanti ada pilihan ganda yang kriteria seperti itu. Jadi nanti murid akan terbiasa, oh kalau bulat itu dia milihnya berapa gitu. Kalau dia belum bentuknya kotak itu dia milihnya berapa, boleh milih lebih dari satu atau hanya satu saja pilihannya, seperti itu. Jadi itu yang dibiasakan kepada murid-murid nanti kalau misalkan nanti mereka berhadapan dengan soal sesungguhnya di web TKA yang nasional pun nanti akan seperti itu juga. Ada soal dengan kriteria, ada soal dengan multiple choice, multiple answer gitu kan, ada pilihan gandanya. Demikian mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak. Mungkin tambahan informasi Bapak Ibu bahwasanya soal yang kami buat itu sudah berdasarkan kisi-kisi yang dari pusat. Jadi insya Allah untuk kategori atau indikator yang kami buat itu sudah menyesuaikan dengan kisi-kisi dari pusat. Jadi kemarin kebetulan beberapa teman yang terpanggil untuk mengikuti apa itu namanya pelatihan untuk pembuatan soal pusat. Selanjutnya Bapak Ibu ini ada pertanyaan dari SD Muhammadiyah, berarti untuk simulasi tidak berpatok web TKA ya Bu, tapi pakai akun belajar. Ya tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu untuk simulasi TKA pusat itu berarti menggunakan belajar ID-nya, akunnya, tetapi kalau untuk simulasi tryout TKA yang dari kabupaten ini bebas Bapak Ibu boleh menggunakan akun apa saja dan bisa menggunakan gawai apapun. Selanjutnya ada dari SD Negeri 013 Lojanan, izin bertanya Bu, tadi saya lihat di link tryout-nya bahwa soal ada paket 1-6. Berarti dalam sehari anak-anak mengerjakan satu paket kah Bu atau bagaimana? Silakan dijawab Bu. Baik, untuk pengerjaan memang ada 6 paket ya, bahasa Indonesia dan matematika, masing-masing paket berisi seperti itu. Jadi pelaksanaan dalam 1 hari itu hanya 1 paket dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Kemudian Ibu Bapak untuk menambahkan apakah soal-soal itu sudah sesuai dengan standar yang sudah ada. Untuk penyusunan soal tryout ini kami melalui beberapa tahapan Ibu Bapak. Kisi-kisi memang dari pusat, yang kami dapatkan dari pusat itu karena memang di antara Bapak Ibu guru yang sudah ada di tim KBKPI itu ada terpilih menjadi narasumber nasional terkait dengan penulisan soal. Jadi kisi-kisi sudah sesuai dengan standar yang ada, kemudian dilakukan penulisan soal, review ahli, kemudian uji coba soal dan analisis butir soal. Jadi tahapan-tahapan ini paling tidak jangan khawatir Ibu Bapak, soal-soalnya sudah
terakreditasi ya, ISO bukan BSN, ISO. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pihak pusat. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk pelaksanaan tryout ini bisa dilakukan dengan akun pribadi maupun akun Belajar ID dan tidak memerlukan proktor karena bisa didampingi langsung oleh wali kelasnya masing-masing. Jika memang Bapak Ibu nantinya semua misalnya ada kelas-kelas paralel bisa mengikuti semua tryout ini. Demikian Ibu Tuti. Bu, tambahan Baik, sedikit bisa terima Bu? kasih. Silakan. Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua tadi terkait jadwal ya. Untuk jadwalnya sendiri itu tadi kan ada 6 paket. Nah, jadi jadwalnya itu per hari itu 2 paket Bu. Jadi ada matematika, kemudian di sesi pertama, kemudian di sesi kedua itu ada bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi selama 6 hari dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 ya. Sampai tanggal 7 itu adalah 6 paket semuanya gitu. Jadi 2-2 setiap harinya. Itu terkait jadwal. Kemudian tadi pertanyaan yang dari Muhammadiyah soal akun tadi ya. Nah, jadi saya informasikan untuk nanti ini menyimpang sedikit ya, kita out of topic dulu sedikit terkait TKA nasional. Untuk TKA nasional itu Bapak Ibu disarankan itu menggunakan gawai dengan layar besar ya, minimal 9, berapa inci gitu ya. Setara dengan Chromebook lah istilahnya itu. Nah, itu peserta tidak wajib login ke dalam, nggak harus punya akun belajar gitu ya. Jadi yang penting ada Chromebook bisa hidup gitu ya. Nah, nanti kan menggunakan aplikasi, begitu dihidupkan jangan login, tidak perlu login. Karena kita menggunakan aplikasi Exam browser, itu nggak perlu login. Jadi tinggal cek di pojok kiri di bawahnya itu layarnya itu ada aplikasi Exam browser, bisa langsung masuk dari sana, nggak perlu login. Yang penting cek konektivitas dengan internet di lingkungan sekitar atau di tempat ujian. Kalau sudah terhubung, oke, itu sudah siap untuk mengikuti ujian. Demikian untuk pertanyaan tentang akun. Terima kasih, silakan dilanjutkan Bu. Ya, saya terima kasih Pak Dion atas masukannya, dan ini adalah informasi ya buat kita semua bahwasanya pelaksanaan TKA tingkat pusat nanti tinggal masuk, tidak perlu login, jadi pakai nggak memerlukan akun begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk mengisi absen ya, linknya sudah di kolom chat sudah disimakkan, silahkan saya ambil absen. Dan ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, ini dari Bapak Rani. Pertanyaan kedua, berarti ini serentak ya Bu, dalam 1 hari, maksudnya semisal jumlah siswa 59 orang anak, maka 59 anak tersebut mengerjakan langsung dalam satu waktu, tidak terbagi sesi. Silahkan Pak, untuk tryout kita tidak membagi sesi, bisa serempak ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Dion. Baik, terkait kegiatan ini ya, pertanyaan yang apakah simulasi ini menggunakan sesi 1 dan sesi 2? Itu tadi Bu ya? Ya, itu masuk juga. Oh iya, iya. Terkait sesi. Dengan pertanyaan yang kedua ya. Terkait sesi diatur sesuai dengan jadwal yang sudah di-share oleh koordinator di masing-masing zona Bapak Ibu ya. Nanti dilihat sesinya. Untuk formnya sendiri kita tidak mengunci. Jadi mohon diperhatikan ini teman-teman Bapak Ibu, form untuk soalnya tidak kita kunci. Terkait sesi silakan nanti disesuaikan dengan jadwal yang sudah dikirim oleh koordinator di zona masing-masing, seperti itu. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Karena murid, ini penting ya, karena murid hanya punya 1 kali kesempatan untuk menjawab. Setelah dia menyerahkan jawabannya, maka kesempatan kedua tidak akan bisa terulang lagi. Demikian Bapak Ibu. Jadi hanya 1 kali, oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu. Sebelum kirim, pastikan dulu, cek jawabannya, cek semua pertanyaannya, itu setelah yakin baru boleh kirim. Nanti setelah dikirim, peserta didik tidak punya kesempatan kedua untuk menjawab, membuat jawaban lainnya. Demikian, jadi untuk sesinya silakan diatur sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang diserahkan oleh koordinator tim masing-masing. Demikian.
Oke, terima kasih Pak Dion dan teman-teman tim yang lainnya. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Bapak silakan terus. Apakah hasil jawabannya bisa langsung didata pihak sekolah, Pak? Ini oleh admin Bapak Ibu ya. Jawaban anak-anak nanti masuknya di admin. Nanti setelah hasil anak-anak keluar semua dari paket 1 sampai 6, nanti akan kita filter dulu sesuai dengan sekolahnya masing-masing dan akan kami share kembali di grup yang sudah dibuat per zona itu sendiri. Mungkin informasinya seperti itu Bapak Ibu. Boleh saya tambahkan sedikit Ibu? Silakan. Iya, terkait transparansi hasil kegiatan, insya Allah nanti kita akan berusaha juga ya, nanti bekerja sama dengan tim dari Tryout SMP juga kan, nanti kita akan berusaha untuk membuat sebuah dashboard, yang mana dashboard itu nanti bisa bisa menampilkan, bisa memproyeksikan hasil dari kegiatan TKA tahun ini, insya Allah. Nanti kita akan coba usahakan untuk membuat sebuah dashboard yang bisa diakses oleh semua terkait hasil akhir dari kegiatan ini. Dan tambahan untuk pertanyaan, siapa tahu ada miss tadi ya. Di sini saya melihat ada pertanyaan, maksudnya semisal jumlah siswa 59 orang, maka 59 anak tersebut mengerjakan langsung. Iya, jadi misalkan di sekolah Bapak Ibu itu ada 70 orang gitu kan murid ya. Jadi ini tadi seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, Bu Moderator Bu Tuti Retno, bahwa untuk tryout yang tingkat kabupaten ini tidak ada pembatasan penggunaan gawai Bapak Ibu ya, berbeda dengan TKA yang nasional. Kalau TKA nasional itu diwajibkan menggunakan layar lebar seperti itu, atau minimal Chromebook lah seperti itu, laptop boleh dan seterusnya. Nah, khusus untuk tryout yang Kukar itu boleh menggunakan gawai masing-masing, boleh menggunakan HP, boleh menggunakan Chromebook juga silakan, sekaligus nanti diupdatekan Chromebooknya ya untuk persiapan nanti untuk yang nasionalnya seperti itu. Jadi semua murid bisa mengerjakan serempak sekaligus dengan gawainya masing-masing. Demikian, silakan. Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi bahwasanya tryout TKA tingkat kabupaten ini tidak perlu tidak perlu mengunduh aplikasi apapun Bapak Ibu. Nanti anak-anak tinggal klik link yang sudah diberikan di grup zonanya masing-masing seperti itu. Baik Bapak Ibu, sepertinya ada pertanyaan tapi pertanyaannya kurang lebih sama. Untuk link soal akan dibagikan. Untuk link soal akan dibagikan di grup zona masing-masing Bapak Ibu. Harap bersabar ya, dipantengin aja grup zonanya masing-masing. Jika tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, akan saya tutup. Nanti seandainya Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dengan adminnya grup masing-masing. Insya Allah nanti teman-teman admin yang ada di zona itu siap sedia untuk menjawab semua pertanyaan keluh kesah Bapak Ibu semua. Bu Tuti, sebelum ditutup mungkin bisa disimulasikan terkait dengan laman yang akan diakses oleh anak-anak pada saat tryout nantinya. Saya boleh izin share screen? Boleh, silakan Bu. Sudah nampak ya Ibu Bapak di layar Ibu Bapak? Iya, tampak. Jadi ini adalah link zona tengah. Nah, nanti kalau sudah terakses maka tampilannya akan seperti ini Ibu Bapak. Jadi ini zona tengah, tampilannya seperti ini. Nanti paket 1 ini akan dikerjakan oleh anak-anak dalam 1 hari. Misalnya di tanggal 2, maka sesuai jadwal di paket 1 ada sesi 1 ada mapel matematika, maka anak-anak akan klik matematika. Nah, setelah itu mulai ujian. Di sini jumlah soal kami sesuaikan dengan soal yang ada di pusat, yaitu sebanyak 30 soal. Jadi seperti itu Bapak-Bapak. Nah,
Untuk sesi kedua, maksudnya sesi tadi ya, sesi kedua dengan mapel bahasa Indonesia. Jadi anak-anak juga akan mengakses dengan link yang sama. Mereka akan mengerjakan di mapel untuk bahasa Indonesianya. Ini di masing-masing paket Ibu Bapak ini akan kami buka per hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Seperti itu Ibu Bapak. Untuk jadi ini nantinya di masing-masing zona jadi bisa dilaksanakan secara serentak. Untuk misalnya di satu sekolah seperti yang dijelaskan tadi ada 50 anak, ya 50 anak bisa melaksanakan secara serentak. Seperti itu Ibu Bapak, Ibu moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sian. Linknya ditampilkan lagi Bu, kalau bisa. Link. Oh, Boleh, Bapak, boleh. untuk link grup zona sudah kita sematkan di materi Bapak Ibu. Silakan nanti materinya dibuka-buka, cari link grupnya zonanya masing-masing Bapak Ibu. Zona tengah tadi Bu, tolong Bu. Semua zona sudah ada di materi yang sudah dibagikan di kolom chat oleh Bu Aidil. Silakan gitu. Bapak Ibu nanti terkait dengan kendala yang ada, nanti tolong di sekolah dapat membuka acara supaya untuk bahan evaluasi kami untuk kedepannya lagi. Oke Bapak Ibu, sesi tanya jawab saya tambah sedikit Ya. Bu. Boleh Bu. Oke, terkait durasi waktu ya Bapak Ibu ya, terkait durasi waktu pelaksanaan nanti, misalkan di awal kan mengerjakan paket matematika dulu tuh, yang kita sediakan waktunya 120 menit atau berapapun nanti di situ. Nanti Bapak Ibu sama murid-muridnya di sekolahan masing-masing dikondisikan saja kalau misalkan murid-muridnya selesai sudah mengerjakan sesi matematika nggak sampai dengan 120 menit itu ya sudah berarti kan selesai, anak-anak sudah mengumpulkan semua, mengirim semua, maka sesi selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan ke sesi yang bahasa Indonesia gitu. Nah, atau nanti pun disesuaikan, misalkan kita mau selesai dulu dengan sesi matematika, kemudian pembahasan seperti itu. Nanti akan dikoordinir di grupnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu. Untuk jadwal ya, Bapak Ibu silakan disesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Tidak harus sama dengan jadwal yang sudah kami berikan, karena link pengerjaan soal kami buka sampai siang ya, jadi tolong dikondisikan dengan baik. Misalnya pagi anak-anak simulasi pusat dulu, bisa nanti agak siang, atau ketika Bapak Ibu murid-muridnya mengerjakan simulasi pusat, anak-anak bisa dialihkan ke ujian tryout susulannya, yaitu di hari Senin berikutnya tanggal 9 ya, 9, 10, 11%. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab saya tutup dulu. Terima kasih atas diskusi yang aktif dan membangun ini. Mudah-mudahan kegiatan tryout yang akan kita lakukan ini berjalan dengan baik. Sebagai penutup sesi ini, kami kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan tryout TKA jenjang SD tahun 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret sampai dengan 7 Maret tahun 2026 dengan moda daring atau online. Sasarannya adalah semua siswa kelas 6 SD se-Kutai Kartanegara, dan nanti akan dilakukan monet ke sekolah-sekolah yang akan dilakukan oleh tim Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat berpartisipasi aktif dan melakukan pendampingan optimal pada murid. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi dan persiapan tryout TKA tahun 2026 pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan menjadi langkah awal dalam mensukseskan pelaksanaan TKA tahun 2020. Jenjang SD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, para narasumber, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama Bapak Ibu silakan buka kamera masing-masing. Dia mungkin bisa Foto bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Mandi, Bu. dari itu. Terima kasih Bapak Ibu. 1, 2, 3, satu halaman pertama ya. Bang Dian dicekrek ya. Halaman kedua. Mandi. Ayo, Siap. buka kameranya dicekrek. Nah. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Sampai berapa halaman nih? Sudah Bang Dian? Sudah, Bu. Halaman keempat. Halaman kelima. 1, 2, 3. Halaman ke-6. 1, 2, 3. Oh, sudah habis. 6 halaman saja. Terima kasih Ibu Bapak. Baik, terima kasih dan Terima kasih. semangat pada kegiatannya Bapak Ibu. Terima kasih. Makasih ya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Menjalankan ibadah puasa. Baik, Bu. Sukses selalu. Sehat terus. Dapat menjalankan semua rangkaian-rangkaian ibadah di. Ya, terima kasih. Ya, jangan mau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Bengkak udah anu di belakang, bengkak belakangku Pak. Tidak biasa kita Musim ya. netua apa aku Pak. Ada. Kita terapi nih. Pak besok. Ada banyak kau orang ada kita.